Halo Sapo, selamat datang di channel Bumi Lasura, di mana sejarah kembali bernyawa. Apa jadinya jika hanya 313 orang dengan senjata seadanya melawan 1000 pasukan lengkap dengan kuda, perisai, dan pedang terbaik Makkah? Ini bukan kisah fiksi, ini adalah kenyataan sejarah. Sebuah pertempuran yang terjadi di padang pasir tandus yang akhirnya menjadi titik balik sejarah Islam. Kalau kamu ingin tahu bagaimana kekuatan iman bisa mengalahkan kekuatan jumlah, dan bagaimana sejarah dunia berubah dari sebuah perang kecil di kota terpencil bernama Badar, maka video ini wajib kamu tonton sampai habis. Beberapa tahun sebelum perang Badar pecah, umat Islam di Makkah hidup dalam tekanan yang luar biasa. Mereka diboikot, dipukuli, disiksa, bahkan dibunuh hanya karena mereka mengikuti ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad. Kaum Quraisy yang selama ini menguasai perdagangan dan tatanan sosial Makkah merasa posisi mereka terganggu. Islam datang dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, hal yang merobek tatanan jahiliyah yang menguntungkan segelintir elit Quraisy. Situasi semakin memburuk sampai akhirnya Rasulullah memerintahkan hijrah besar-besaran ke Yatsrib, kota yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Di sana kaum Muhajirin, mereka yang datang dari Makkah, disambut oleh kaum Ansor, penduduk asli Madinah yang memeluk Islam dan membuka hati serta rumah mereka. Tapi kepindahan ini tidak menyelesaikan persoalan. Harta kaum Muhajirin dirampas, lahan mereka diambil, dan Quraisy masih saja merasa terganggu. Mereka tahu kalau Islam dibiarkan berkembang di Madinah, maka kekuatan Makkah akan runtuh secara perlahan. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang semakin panas, sebuah momen penting terjadi. Abu Sufyan, salah satu tokoh Quraisy, memimpin kafilah dagang besar dari Syam menuju Makkah. Kafilah ini membawa harta yang sangat banyak, hasil perdagangan yang bernilai luar biasa. Rasulullah yang mengetahui informasi ini menganggap momen itu sebagai kesempatan membalas kezaliman Quraisy dengan menghadang kafilah tersebut. Namun, ini bukan sekadar misi ekonomi, ini adalah sinyal bahwa umat Islam mulai mengambil inisiatif untuk melawan balik dengan cara terhormat dan strategis. Pasukan kecil pun dikirim, 313 orang tanpa perlengkapan yang lengkap. Bahkan beberapa dari mereka hanya punya satu pedang atau satu tunggangan untuk 2 orang. Tapi semangat mereka menyala. Mereka tidak hanya berangkat demi merampas harta, tapi demi membela harga diri, membela iman, dan membuktikan bahwa Islam bukan agama yang hanya bisa menderita, tapi juga bisa melawan. Abu Sufyan yang licik menyadari pergerakan ini. Ia cepat-cepat mengubah arah kafilah dan mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. Kaum Quraisy pun bersiap. Mereka membentuk pasukan besar, 1000 orang lengkap dengan segala peralatan perang. Mereka bukan hanya ingin melindungi kafilah, tapi juga ingin menghancurkan komunitas Muslim Madinah dari akarnya. Ketika Rasulullah dan pasukannya mendekati Badar, mereka menyadari bahwa mereka tak lagi menghadapi kafilah dagang. Ini adalah perang sesungguhnya. Ini bukan pertempuran yang direncanakan besar-besaran, tapi ini adalah panggilan iman. Rasulullah tidak mengambil keputusan sendiri. Ia mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah. Ia bertanya kepada kaum Ansor dan Muhajirin, karena dalam perjanjian awal kaum Ansor tidak diwajibkan membantu bila peperangan terjadi di luar Madinah. Tapi jawaban mereka mengejutkan. Mereka berkata, "Kalau engkau membawa kami ke tengah lautan, kami akan menyelam bersamamu ya Rasulullah." Itu bukan kata-kata kosong, itu adalah janji hidup dan mati. Maka Rasulullah mengatur strategi. Sumur Badar dikuasai terlebih dahulu agar pasukan Quraisy kesulitan air. Kemudian sebuah gubuk dibuat sebagai pos komando, tempat Rasulullah bermunajat di malam hari, memohon pertolongan dari Allah. Pada malam sebelumnya pertempuran, hujan turun. Bagi kaum muslimin tanah itu menjadi kokoh, bagi Quraisy justru menjadi lumpur yang memberatkan langkah-langkah mereka. Fajar menyingsing dan matahari mulai menghangatkan pasir-pasir Badar. Suasana senyap, lalu suara gemerincing pedang dan teriakan takbir mulai menggema. Pertempuran dimulai dengan duel 1 lawan 1 dari pihak muslim. Hamzah bin Abdullah Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harits. Mereka maju, mereka menghadapi para pemimpin Quraisy, Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Duel itu berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Lalu bentrokan massal pun terjadi.
pedang dan tombak beradu, darah mengalir. Tapi yang luar biasa adalah semangat para pejuang Islam. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya melawan musuh dunia, tapi juga sedang menguji komitmen mereka kepada Allah. Rasulullah berdiri di gubuk kecil, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa dengan suara lirih, namun penuh kepasrahan. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Dan di saat itulah Allah menurunkan pertolongan, malaikat turun. Quran surah Al-Anfal ayat 9 mencatatnya, para sahabat bersaksi bahwa mereka melihat pasukan berpakaian putih di tengah pertempuran. Mereka memberikan semangat, bahkan menghantam musuh dengan kekuatan tak terlihat. Dalam waktu singkat, pasukan Quraisy kocar-kacir. Pemimpin mereka Abu Jahal terbunuh oleh dua pemuda belia. Keangkuhan Makkah runtuh di Badar. Setelah debu pertempuran mereda, kaum muslimin menghitung kehilangan. 14 orang gugur sebagai syuhada, tapi kemenangan mereka luar biasa. 70 musuh terbunuh, 70 lainnya ditawan. Tawanan itu diperlakukan dengan baik. Rasulullah tidak memperlakukan mereka seperti musuh binatang, tapi seperti manusia. Beberapa dari mereka dibebaskan dengan tebusan, yang lain dengan mengajarkan baca tulis. Ini bukan hanya perang biasa, ini adalah deklarasi eksistensi Islam yang dulu dianggap kecil dan mudah dihancurkan, kini diakui sebagai kekuatan baru di Jazirah Arab. Dan lebih dari itu, kemenangan ini menyuntikkan harapan dan keberanian bagi umat Islam di Madinah dan luar kota. Perang Badar memberikan pelajaran bahwa jumlah bukanlah penentu kemenangan. Kemenangan sejati berasal dari keyakinan, ketekunan, kebersamaan, dan doa. Ia mengajarkan bahwa pemimpin sejati bukanlah yang berdiri di belakang perisai, tapi yang menangis di dalam doa memohon agar umatnya selamat. Dari Badar kita belajar bahwa musyawarah lebih kuat daripada ego, bahwa keberanian bisa tumbuh dari penderitaan, dan bahwa kemenangan bukanlah akhir tapi awal dari perjalanan yang besar. Kisah perang Badar bukanlah sekedar kisah heroik dalam sejarah, ia adalah cahaya yang bisa membimbing langkah kita hari ini. Ketika kamu merasa lemah, terpojok atau sendiri, ingatlah 313 orang itu. Mereka juga minoritas, mereka juga takut, tapi mereka percaya, dan keyakinan itu yang akhirnya mengubah nasib mereka dan dunia. Kalau kamu merasa kisah ini membuka mata dan hatimu, tuliskan di kolom komentar. Aku terinspirasi oleh semangat Badar. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menyelami kisah-kisah luar biasa dari sejarah Islam. Sampai jumpa di konten selanjutnya di channel Bumi Lasura, di mana sejarah kembali bernyawa.